nangkep ikan hanya sehari. Sementara kapal dari luar masuk dengan illegal fishing, gedenya minta ampun. Dia punya teknologi yang mantap, cold storage-nya ada. Bahkan kadang-kadang karena nggak dapat, dia beli dari kapal-kapal penangkap ikan yang lain, dia bertransaksi di tengah laut. Itulah transshipment. Rugi meneh. Siapa yang mengawali? Siapa yang mengamankan? Ada tentara, ya. Yang tenaga kerja juga ada sana, polisi air ada, Kementerian Kelautan ada, tapi masih terjadi. Maka kita butuh keunggulan di sini, termasuk sistem pengawasan. Yang saya bayangkan apa? Satelit. Yang saya bayangkan kemudian teknologi tinggi kapal kita. Maka berikutnya akan saya sampaikan adalah, nah ini, transisi hijau. Cocok tak Pak Kris? Ini transisi hijau nih. Ini omongnya ngeten niki gitu. Jadi yang pertama, bagaimana kita mencegah, mengurangi, memperbaiki kerusakan lingkungan. Tadi itu ada yang ditanyain, apa mesti kita lakukan? Kalau sudah baik kita teruskan. Kalau belum baik, oke kita perbaiki. Kalau itu kurang baik kita tinggalkan, kita ganti. Itu cara berpikir anak muda progresif, sangat rasional dan matang. Maka mari kita lihat transisi hijau ini, Bapak Ibu. Energi baru terbarukan kita menjadi begitu penting karena kalau kita bicara biaya untuk mencegah, mengurangi dan memperbaiki itu bisa 1,1371 triliun. Mari kita lompat ke sana dulu. Kalau kita mau investasi transisi energi ya, untuk energi baru terbarukan kita butuh 1.300 triliun. Ini saya tawarkan kemarin dalam pertemuan US Chamber dengan para pengusaha Amerika di CSI saya sampaikan, ada banyak duta besar di sana juga. Kita tampilkan ini. Roadmap-nya sudah kita siapkan. Itu kalau nanti kita betul-betul energinya hijau. Terima kasih beberapa pondok pesantren tadi rooftopnya sudah mulai menggunakan solar panel, ada mikrohidro yang dipakai, itu keren. Itu keren. Wong kita punya kok, kita daerah tropis kok, hujannya tinggi kok, banyu ki mengelewat. Kenapa tidak ditahan, kenapa tidak dibendung, kenapa tidak disimpan, dan kenapa ketika kemarau seperti kemarin-kemarin ini, sekarang-sekarang ini, orang marah karena nggak dapat air. Ini kan logika gampang aja tuh. Ketika saya bicara dengan presiden, waktu itu saya masih gubernur, sekarang pengangguran. Ini pengangguran kok jenengan undang beri kita kalau nih. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, ternyata Indonesia yang gedenya minta ampun seperti ini, bendungan kita itu dengan Korea Selatan aja kalah. Jangan ngomong Jepang ya, jangan ngomong Tiongkok ya, kalah kita. Kita tuh hanya 300 sekian, mereka tuh puluhan ribu. Terbayangkan? Terbayangkan. Dan air selalu menjadi persoalan utama. Kalau kita menggunakan energi yang lama, yang orang bilang ada stempelnya kotor lah, mencemari lah. Nah ini, BPJS itu ternyata catatan di 2023 ngobati orang itu kira-kira 17,8 T karena polusi udara. Ngeri ya Bapak Ibu. Kita mau di sini atau mau pindah ke sana? Tapi kalau mau pindah ke sana siap-siap loh. SDM-nya bagus, maka pendidikan. Digenjot, dipaksa, dikasih akses, ada afirmasi. Ya, ini. Dan potensi lapangan pekerjaan dengan membuat IBT itu bisa 3,7 juta. Nyambut gawe bro. Nyambut gawe 3,7 juta anak jenengan, putune jenengan nyambut gawe. Dengan teknologi tinggi. Maka sekolah, vokasi menjadi penting. Ada skill set yang mesti dibangun, teknik lingkungan, teknik pangan, data scientist, ya. Terus kemudian ilmu bagaimana kita mengelola material kita yang kita miliki sangat kaya sekali. Lanjut. Itu ekonomi hijau. Nah sekarang ekonomi biru di laut. Wilayah kita 77% laut. Tapi baru 7,6% sektor maritim ini berkontribusi pada GDP kita di tahun 2021. Ini data di 2023, sebelumnya belum tercatat. Artinya laut yang gede banget itu
masih punya potensi untuk kita kelola, dan kita butuh putra-putra panjenengan atau panjenengan. Kalau angkatan laut itu Yales Viva Jaya Mahi, di laut kita jaya. Oh, gitu. Maka perikanan tangkap harus kita kelola sendiri. Kapal kita mesti gede. Ada mencilik-cilik tok itu. Pelaku-pelik gitu kan. Dan yang teng laut niku one day fishing niku lho. Nangkep ikan hanya sehari. Sementara kapal dari luar masuk dengan illegal fishing, kuwedenya minta ampun. Dia punya teknologi yang mantap, cold storage-nya ada. Bahkan kadang-kadang karena nggak dapat, dia beli dari kapal-kapal penangkap ikan yang lain, dia bertransaksi di tengah laut. Itulah transshipment. Rugi meneh. Siapa yang mengawali? Siapa yang mengamankan? Ada tentara. Ya. Yang tenaga kerja juga ada sana, polisi air ada, Kementerian Kelautan ada, tapi masih terjadi. Maka kita butuh keunggulan di sini, termasuk sistem pengawasan. Yang saya bayangkan apa? Satelit. Yang saya bayangkan kemudian teknologi tinggi kapal kita untuk ngejar penjahat, yang solarnya tidak pernah habis. Kapalnya bagus, solarnya ora enek. Solarnya kebak, kapalnya bangter, senjatanya bagus, ora enek pelurune. Pelurune ini tembaknya mejen, ora entuk. Semua harus fit, dikontrol betul. Itu kalau kita mau jaya. Maka angkatan laut kita mesti kita dorong. Angkatan laut kita mesti modern. Itu kekuatan yang kita miliki dari hampir 77% wilayah kita. Itu baru tangkap, belum budidaya. Belum energi yang ada di sana. Rumput laut itu juga bisa menjadi ekonomi yang luar biasa. Bapak Ibu, gede banget ini. Ini belum selesai. Nah, kita pengen sustainable fishing, jadi penangkapan ikannya berkelanjutan. Maka kalau kita bicara ya dari 12 juta ton menjadi 15 juta ton, ini berdebat. Yang terukur seperti apa Pak Menteri? Nangkep ikan tapi boleh terukur. Ya. Kalau kemarin saya bicara sama Bu Susi, ngobrol pada saat beliau, cantrang nggak boleh, maka ikan kecil-kecil nggak boleh ditangkap. Yang perlu ditangkap yang gede-gede, gitu. Itu kabarnya, agar bisa sustain. Kemudian menjadi perdebatan, nelayannya protes. Oke. Bagaimana kalau kita mau memindahkan kebijakan? Maka jangan merugikan yang sudah menjalankan. Itu prinsipnya. Kalau kita mau memindahkan kebijakan, jangan sampai merugikan. Mitigasinya mesti dilakukan. Di samping itu kita punya potensi blue carbon credit, dodolan karbon dari laut. Di ASEAN mestinya kita memimpin keketuaan kita, kepemimpinan kita di ASEAN mesti bisa menggerakkan agar di ASEAN kita dorong, karena kita di wilayah tropis, gambut, laut. Itu Bapak Ibu kalau tidak kita kelola, kita jual ke Eropa sana, karena kita kemudian membersihkan udara juga. Karbon kredit, kita jual menjadi karbon trading. Ini belum populer, karena belum populer, cepat-cepat kita populerkan dan kita mesti jadi juaranya. Ini tepuk tangan terus, akhirnya saya kasih sepeda beneran ini. Wisata lestari. Maka laut kita menjadi tempat yang sangat elok. Orang piknik ke Bali. Padahal Papua ada nggak Papua ini? Papua ada. Oke. Raja Ampat coba. Indahnya luar biasa. NTB, Bunaken. Waduh, surfing di wilayah pantai selatan, pantai barat Sumatera. Waduh, itu luar biasa. Maka peningkatan kemudahan dan konektivitas objek wisata menjadi penting dengan sistem transportasi yang baik, wisata konservasi dan kearifan lokal yang mesti dijaga, dan lagi-lagi kita perlu SDM yang bagus. Skill setnya, vokasi keterampilan dan lingkungan ekonomi manajemen. Bapak Ibu, ekonomi biru. Lanjut. Siapa yang sudah ngantuk? Angkat tangan. Nah, ini memang kalau ngomong agak panjang nggak ada kopi ini repot ini. Ya. Tenang, tepuk tangan lagi. Ya, tepuk tangannya keras tambahi. Dapat handphone.